boleh saya menjelaskan sedikit? Tentang Minta apa? waktu sedikit. Tentang apa, Pak? Bapak mau jelaskan, silakan. Ya, tentang keislaman dulu, surga dan neraka. Oh, surga dan Boleh lanjut, neraka. Bang. Boleh lanjut, Bang. Lanjut. Silakan. Jadi, menurut Islam, di dalam Islam, surga dan neraka itu bukan seperti yang dikatakan bro itu di dalam diri Allah. Tidak, surga dan neraka itu di alam akhirat, di Saya alam mengatakan akhirat. neraka dalam Jadi diri Allah. apa? Tidak di dalam diri Allah, tidak di dalam diri Allah. Allah itu berada di bukannya di ars, di atas ars. Lalu kalau menemukan ayat dalam keraguan, itu maksudnya gini. Sebenarnya Islam tidak ada keraguan. Sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah, ya kalau nggak salah Al-Baqarah ayat 2, bahwa kitab ini diturunkan tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi keraguan yang dimaksud, ada keraguan yang dimaksud ketika menjelaskan apa-apa surga dan neraka, menjelaskan tentang akhirat, itu bagaimana kita menjelaskan kepada contohnya ateis lah, pada ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, tidak percaya adanya surga dan neraka, bagaimana kita menjelaskannya kan gitu. Sedangkan kita belum mati, terus contohnya gini, kita mati sudah beberapa tahun gitu, habis itu hidup lagi, bangkit, kita bisa menjelaskan dan kita bisa membuktikan, kan begitu. Menurut kitab masing-masing. Menurut saya dalam Kristen juga tidak bisa membuktikan. Meskipun meskipun kekristenan itu memaparkan panjang kali lebar ya, tapi tetap aja nggak bisa membuktikan. Kalau Anda bisa membuktikan, ya berarti Anda mati dulu. Setelah beberapa tahun Anda bangkit lagi, baru bisa menjelaskan. Itulah keraguan yang dimaksud. Kalau dalam keyakinan tidak ada keraguan dalam Islam. Nah, sekarang satu pertanyaan saya tentang itu apa? Surga yang ada di dalam diri Allah itu ya, menurut kekristenan. Saya tanya satu aja. Saya tidak membantah, tidak apa. Cuma tanya satu. Kalau surga ada di dalam diri Allah, terus neraka itu di dalam diri Allah apa tidak? Itu aja. Terima kasih. Mantul jawab pertanyaannya. Bro Edo, lanjutkan dulu yang tadi supaya tuntas sama dia. Kayaknya ada yang dipelintir perasa. Pertama ya, saya tidak mengatakan neraka dalam diri Allah. Tadi saya sudah kasih dalilnya di Lukas 15-18 ketika dikatakan berdosa kepada surga dan Bapa. Artinya surga itu menjadi bagian dalam diri Bapa. Jangan dikatakan surga itu ciptaan, tidak. Kalau neraka itu diciptakan untuk siapa? Untuk malaikat. Ya, itu surga. Sebentar, selesaikan dulu, Pak. Tadi biarin nggak apa-apa, biarin dipotong nggak apa-apa. Ya, enggak begini loh. Kalau surga kan sudah dijelaskan. Saya tanya yang neraka, itu aja. Loh, saya tidak sedang menjawab pertanyaan neraka Anda. Saya sedang menanggapi statement Anda yang berbahaya. Ketika Anda membandingnya di gini ya. Saya ulangi lagi ya. Surga itu bukan diciptakan. Ketika dikatakan Allah bertahta di surga atau apapun menurut tanggapan kalian, dikatakan juga Allah bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Terang yang tak terhampiri itu adalah diri Allah. Dan kita tidak bisa mendeskripsikan terang itu seperti apa. Itu hanya gambaran saja dalam keterbatasan manusia. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kita hampiri yang tanpa batas?
Jadi ketika dikatakan Allah bersemayam di surga, dia bersemayam di terang tak terhampiri, berarti surga itu adalah pada hakikatnya bagian dalam diri Allah. Allah tidak dibagi-bagi, tetapi segala sesuatu yang ada dalam diri Allah adalah Allah sendiri. Ketika Allah memiliki roh, tentu saja roh itu adalah Allah. Ketika dikatakan Allah memiliki firman, firman itu adalah Allah. Ketika dikatakan Allah berserang yang tak terhampiri, tentu saja itu adalah diri Allah yang tak terhampiri itu. Bahasa-bahasa seperti ini jangan terus dimaknai secara literal. Itu sama saja kita menyempitkan arti dari hakikat atau kebagaimanaan Allah atau hakikat Allah. Nah, ketika dikatakan surga, itu jelas mengapa ketika kami mengatakan surga itu menjadi bagian dalam diri Allah, karena pada hakikatnya keselamatan umat manusia adalah kembali kepada kodrat Sang Pencipta itu. Meskipun kita manusia bukan pencipta, tetapi kita memiliki kodrat ilahi, karena itulah kami disebut sebagai manusia ini disebut sebagai anak-anak Allah, karena memiliki sifat-sifat ilahi, meskipun kami bukan sang Allah itu. Jadi keselamatan dalam umat Kristen termasuk surga di dalamnya, itu bicara tentang bagaimana kami akan merasakan kodrat yang sejati. Meskipun kami menggunakan tubuh kemuliaan dan tidak mungkin tubuh ini adalah Allah, tidak. Tetapi kami akan merasakan dalam tanda kutip ya, hadirat Allah yang sesungguhnya itu, yang kami sebut dengan surga. Kalau dikatakan itu sebagai suatu tempat, tidak masalah. Itu pernyataan dari Allah atau ekspresi dari manusia ketika mendeskripsikan tentang surga itu. Dikatakan sebagai tempat tidak masalah, karena bumi ini pun adalah ciptaan Allah. Kita bisa melihat Allah melalui ciptaannya, meskipun bumi ini bukan ciptaan, tetapi hadirat Allah ada di bumi ini, seperti halnya ketika bumi ini pertama kali diciptakan. Dan bumi ini pun akan dipulihkan. Jadi ketika memahami surga, dalam konteks nanti setelah masa penghakiman, di Alkitab itu banyak sekali dijelaskan. Itu bicara tentang pemulihan kodrat manusia, pemulihan bumi, di mana bumi ini dalam tanda kutip terhubung dengan surga, seperti halnya ketika Adam dan Hawa pertama kali diciptakan, surga dan bumi ini dalam tanda kutip ya, terhubung, artinya hadirat Allah melingkupi bumi ini. Seperti yang dikatakan Bu Sofiatul, jelas tidak ada salahnya, sinkron, tidak perlu dibentur-benturkan dengan kami. Saya bicara dalam kerangka filosofi yang sangat mendasar, Bu Sofiatul lebih mendetail. Kekristenan tidak multitafsir di sini sih. Justru kami punya kepentingan menjelaskan kepada kalian mengenai esensi dari surga ini secara filosofi yang dasar. Untuk menjelaskan kepada kalian bahwa surga itu bukan hal-hal yang berisi duniawi seperti seksual, minum anggur, beranak pinak di surga, hidup dengan bangsa jin, iblis, itu tidak ada dalam, karena di surga tidak ada lagi unsur-unsur dunia yang sudah rusak seperti ini. Jadi kami akan hidup seperti malaikat, ya, seperti itu. Meskipun nanti ada penggenapan janji tentang bumi, kerajaan 1000 tahun di mana Yesus Kristus akan memerintah sebagai penggenapan janji Allah kepada Adam selama 1000 tahun. Kalau neraka itu diciptakan untuk siapa? Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, yaitu setan. Dan kalau ada manusia yang masuk ke surga, itu karena manusia yang mengikuti setan. Tetapi Allah tidak pernah menciptakan surga, neraka untuk manusia. Jadi kalau ada manusia untuk masuk neraka karena ikut setan itu. Ya, manusia yang ikut. Karena mendengar tadi, ya, manusia masuk surga karena ikut setan. Ya, neraka diciptakan untuk malaikat, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, itu para setan. Dan jika ada manusia yang masuk neraka, itu karena manusia itu memilih untuk mengikuti setan. Bukan karena Allah menciptakan surga dan neraka untuk si manusia itu. Jelas ya? Itu sih. Oke, jadi menurut Bro itu neraka itu diciptakan
sedangkan surga ada di dalam diri Allah itu sendiri. Oke. Hanya Ya kita memang berbeda. Nggak Kita memang nyambung, kamu salah, bro, menanggapi saya. katanya neraka Neraka itu diciptakan bukan untuk manusia, untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, setan. Ya, Kok iya, diciptakan dalam diri neraka Allah sih? Loh, gimana sih? Surganya yang di diri Allah, paham nggak? Anda terakhir menyebutkan neraka dalam diri Allah. Ya, saya salah dengar atau? Ya Allah, berani sumpah bro itu. Saya Coba ulangi ya. Mungkin saya budek ya, coba ulangi. Menurut Anda sendiri. Ya, coba ulangi lagi. Iya, ulangi, jadi ulangi. saya sudah jadi atau mungkin ini koneksi ya. Gini loh, bro itu. Tadi kan Anda sudah menjelaskan neraka itu diciptakan, sedangkan surga itu ada di dalam diri Allah sendiri. Benar nggak? Surga itu diri Allah sendiri. Ya, diri Allah sendiri. Ya, oke. Jadi kita berbeda. Kalau di Islam sudah saya jelaskan tadi, surga dan neraka itu bukan diri Allah itu, tapi surga dan neraka itu diciptakan gitu. Ya, sama kalau manusia, jin, apapun makhluk ciptaan Allah yang melanggar perintah Allah, tidak patuh, tidak taat kepada Allah, ya masuk ke neraka. Barang siapa yang taat kepada Allah, ya masuk ke surga. Gitu aja, simple. Oke. Ya udah, silakan lanjut yang lain. Barangkali ada yang pertanyaan, Pak Dani. Silakan, nggak masalah. Jadi menurut Pak Bintang, maka dari itu kami memaklumi kalau surga itu ya seperti yang kalian deskripsikan selama ini, yang memang isinya hal-hal yang terkait ini ya. jadi menurut Pak Bintang, surga itu ini ya diciptakan ya di dalam iman Pak Bintang. Halo. Oke. Kalau surga bukan ciptaan, berarti ada dua yang bukan ciptaan, gitu, selain Allah gitu. Berarti Pak Munir nggak nangkap tadi yang disampaikan nyambung, Bro Edo. Nggak nyambung. Bagian dari diri Allah itu sendiri ya. Jadi surga dengan Allah itu tidak terpisahkan. Tuhan juga surga itu. Bagian dari diri Allah itu sendiri, tidak bisa dipisah. Hanya ada satu Allah, Pak Munir. Iya. Pak Munir ini sebenarnya bahasa ini Pak Munir, gini Pak Munir. Bahasa itu sudah sangat sederhana dan itu menurut saya penjelasan yang sangat praktis dan mudah. Kalau pasti nggak nyambung. Kan gini Bang, setiap yang berasal dari Allah, kata Anda kan Allah itu sendiri kan? Loh. Setiap apapun bagian dari Allah. Ngerti nggak bahwa surga itu bagian dari diri Allah itu sendiri. Makanya nanti kalau ayatnya itu di 1 Korintus 15, Allah menjadi semua di dalam surga. Ya kalau bagian dari Allah itu sendiri apa enggak? Gini aja Pak Munir, nggak bisa lagi kita jelaskan sama Pak Munir. Merenung aja Pak Munir. Apa sih artinya Tuhan yang disampaikan Pak Edo di tim CI tadi? Oh, Tuhan Allah yang hidup yang benar, tolong aku gitu aja. Lanjut Pak Dani atau Pak Langit. Iya, saya tidak ada lagi bahasa yang bisa saya menerjemahkan bahasanya Bro Edo. Barangkali harus bahasa planet. Sederhana banget sih. Kami mencoba sederhana mungkin supaya Pak Munir bisa paham gitu. Jadi kayak seperti Allah berfirman dan ada firman Allah. Kami itu tidak boleh mengatakan firman Allah itu bukan Allah. Tapi artinya bukan ada 3 Allah atau ada Allah firman dan Allah Bapa, enggak. Kalau kita analogikan dengan manusia, Bapak nggak mau dengerin sih. Bapak coba gini Pak, Bapak resapi kata-kata orang, diolah di pikiran. Oh gini, jangan terlalu ingin sok mengkritisi tapi nggak nyambung gitu loh. Jadi Bapak mengkritisi tapi menunjukkan Bapak itu belum paham yang kami jelaskan. Jadi gini Bang, karena gini Bang, katanya Anda tadi surga itu nanti adanya di dunia baru, ciptaan setelah dunia ini habis, lalu Allah menciptakan dunia dan langit yang baru. Tidak, tadi udah jalan kepatristan, bukan menciptakan.
memperbaharui yang sudah rusak, bukan menciptakan. Meskipun itu dikatakan menciptakan, sama halnya ketika dunia ini diciptakan, sudah ada bumi dan sudah ada langit, tetapi yang dimaksud menciptakan itu Maksudnya gini kan. membuat sesuatu yang baru, belum ada. Anda paham nggak sih ketika dikatakan penciptaan langit dan bumi itu di Kejadian 1? Aku nggak bilang. Pada mulanya kan bumi belum berbentuk dan sebagainya. Sudah ada bumi itu. Aku nggak tapi bilang. belum sesuai dengan rancangannya. Gitu. Gini kan, surga itu letaknya nanti, adanya nanti setelah bumi yang kedua kan gitu. Surga itu adanya nanti di bumi yang kedua. Nah sekarang surga sudah ada, orang surga diri Allah kok. Kok surga ada di bumi di yang kedua? Surga bukan ciptaan. Surga bukan ciptaan, Pak Munir. Surga adalah diri Allah itu sendiri. Ya, sesuatu dalam diri Allah itu sendiri, dan itu adalah diri Allah sendiri. Sama halnya dengan firman Allah. Mungkin disederhanakan lagi, surga adalah kemuliaan Allah. Oh, itulah terang-terang diri kemuliaan Allah. Seperti itu. Kalau menurut saya gini ya. 2 Petrus 1 ayat 4, manusia akan kembali kepada kodrat ilahi. Itulah yang disebut dengan surga. Sebenarnya ya memang disitulah perbedaan kita ya, cara pandang ini. Kalau saya pribadi sebagai Islam kan, Allah itu adalah entitas yang memerintah gitu, yang maha tinggi gitu. Artinya tidak ada di atas dia lagi gitu. Dia kerjanya merintah aja gitu. Itulah istilahnya kan. Nah, sementara bagian-bagian Allah itu kami tidak pernah memikirkan itu kan. Istilahnya bagian Allah itu apa aja, biografi lah kasarnya kan. Sebab kami ini menuju kepada kehendak, menuju kepada egois apa istilahnya, kehendak yang entitas yang memerintah itu. Itulah yang kami tuju gitu. Itulah tujuan kami. Siapa sebenarnya yang memerintah itu? Nah, itulah spiritual kami ini, ke situlah kami arahkan gitu. Bukan biografi istilahnya bagian Tuhan ini bagiannya di dalam diri ini di dalam, bukan itu sebenarnya esensi dari saya pribadi lah ya. Nah, kan itu. Betul. Gini bro, saya potong ya. Bagi kami yang ingin mengingkari dan menyangkali Pak Edo permisi manusia. Pak Edo permisi pamit dulu ya. Pak Edo. Iya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam. Salam. warahmatullahi Buat orang wabarakatuh. Kristen dan buat orang Muslim, salam alaikum, damai sejahtera meliputi Anda. Salam alaikum berlaku untuk seluruh alam semesta ini, tidak pilih-pilih. Jadi gini ya, saya tanggapi ya, Pak Bintang, Pak Langit. Oke. Bagi kami yang Tuhan wahyukan, yang ingin menyangkal dan mengingkari bahwa manusia ini memiliki kodrat ilahi, itu jelas iblis. Dan ingin menempatkan manusia terpisah dengan Allah, itu iblis. Karena dari mulanya iblis ingin memisahkan Allah dan manusia. Kalaupun sekarang masih ada ajaran-ajaran yang menyatakan bahwa manusia ini terpisah dengan diri Allah, itu adalah ajaran iblis. Saya tegaskan, ketika kami 2 Petrus 1 ayat 4, manusia mengambil kodrat ilahi, bukan berarti manusia adalah Allah. Tetapi justru manusia ini kembali ke dalam dekapan seperti halnya anak kembali kepada dekapan orang tua. Justru di dalam kekristenan kami menemukan manusia ini memiliki kodrat yang luar biasa dibandingkan makhluk yang lain. Jadi ketika ada yang mengatakan manusia ini hanya sekedar ciptaan, tetap saja Allah itu tidak terjangkau, tetap saja Allah itu kita hanya bisa menjangkau perintahnya, kehendaknya. Oh tidak, manusia itu disebut anak Allah dan malaikat disebut anak Allah karena memiliki bagian dari diri Allah yang meskipun itu sangat terbatas, yang kami sebut kodrat ilahi. Jelas ya. Jadi kami sangat berbahagia dan kami tidak takut mati karena jelas kami akan kembali kepada Sang Pencipta. Bukan ditempatkan di sisinya atau tapi di dalam dekapan Sang Pencipta, di dalam diri Allah. Meskipun kami bukan Sang Pencipta. Tapi inilah yang luar biasa. Ya, ini filosofinya jelas.
Sebenarnya oke lah ya. Kalau bagi saya pribadi ya, yang melencengkan itu kan iblis lah yang melencengkan, kita terpisah kan gitu. Nah, entitas yang maha memerintah itu ketika ciptaannya ini, iblis inilah yang akan menghalang-halangi itu, yang menghalang-halangi kita untuk menuju kepada yang esensi yang maha memerintah itu. Supaya apa? Supaya tidak taat gitu kan, jangan ikutin gitu petunjuk perintah-perintahnya. Itulah yang dalam arti kata melenceng dari entitas itu gitu. Tapi selagi kita lurus, apa perintahnya, apa petunjuknya, apa kehendaknya kita ikutin, kita akan menuju ke sana gitu. Kan sumbernya dari dia kan gitu. Tapi ketika kita iblis menghalang-halangi gitu kan, nah itu dia akan melenceng kemana larinya gitu kan itu. Tuh, tanpa iblis pun kan tetap manusia berdosa, bro. Kan memang manusia diciptakan dengan sifat berdosa menurut Islam kan? Oh, itu beda, itu dari awal lagi, itu beda lagi. Tapi kenapa mungkin mempermasalahkan? bisa saya tanya nggak ke Pak Langit ya? Ya, boleh. apa? Orang akan menghadap dia itu nantinya. Gimana? Maaf ya, ada motor ya. Orang setelah mati menghadap Tuhan itu dengan rohnya atau dengan tubuhnya? Coba. Putus-putus, nggak jelas. Nih, dengerin. Orang menghadap Tuhan, menghadap Allah itu, ya nanti di hari akhir itu, dengan tubuhnya atau dengan rohnya? Silahkan. Oke, dengan tubuhnya dan rohnya juga lengkap. Silahkan, Tubuh jasmani. dijelaskan dulu. Nggak, tubuh Dijelaskan jasmani ya? kronologinya. Tubuh jasmani ya? Tubuh jasmani, iyalah. Ada ayatnya kok. Di surah berapa tuh? Coba dari mana pengetahuan itu dan dijabarkan, coba dijelaskan. Ya, sebentar. Nah, ayatnya nyusul juga nggak apa-apa. Sebentar. Ya, oke. Tunjukkan Qurannya, Pak, boleh. Nggak apa-apa, saya share. Saya bantu Bapak supaya Bapak menjelaskan, saya nunjuk. Enggak, pertanyaan Pak Wawan titik di situ atau masih ada konteks lanjutan? Supaya nggak terlalu lama. Saya jadi kan dia bilang dengan tubuhnya, maka harus dengan dalilnya apa, di mana. Setelah itu Gini, nanti kalau jika ada dalilnya, lalu bagaimana gitu dulu deh, supaya berlanjut. Ya, kalau ada dalil. Cari dalil. Kalau ada dalilnya, pengetahuan atau tulisan itu di apa namanya ya, diambil. Oke, sudah dapat dalilnya. Ya, coba. Yasin Surat 78 Yasin. sampai 79. Yasin itu surat berapa Yasin? Salah satunya Yasin 78, Yasin ya. Cari aja yang agak-agak terakhir, di 2/3 terakhir. Terus 2/3 ke bawah. Surat 36 Yasin itu surat 36. 36. 36. 8. Memang Iya. pertanyaan ini pertanyaan kuno juga sebenarnya ini. Pertanyaan klasik. 76. Tujuh enam tujuh tujuh ya. Coba dari 76, Pak. Nah, coba baca itu. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, kurung mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Ini Mau. topik. Lanjut 78, lanjut. Oh,
Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? 79. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Nah, di situ. Jadi bagaimana kita diciptakan pertama kali, punya tangan seperti apa? Kita akan hidupkan seperti itu lagi gitu. Maksudnya Itu. dihidupkan secara daging gitu. Iya, secara gimana, punya tangan, punya kaki Ya, dua. iya. Ya seperti pertama kali lah. Namanya orang hidup ya punya tangan, punya mulut, punya hidung, punya kaki. Iya. Maksud saya, apakah kamu dengan badan itu lagi kamu naik? Apa kamu ke surga menghadap? Iya, dengan ini. Kalau Kan jelas lah. iya, kalau kamu besok bisa dengan tubuhmu yang sekarang kamu pakai, kenapa sekarang nggak bisa? Cuman ada sedikit, kayaknya ada sedikit ini umurnya itu rata-rata 33 kan gitu. Ya iya, yang umur 33 pun sekarang kan nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa lah. Nah iya. Kalau kamu mau menghadap Sang Maha Agung itu dengan tubuhmu yang kayak sekarang, ya, yang kayak sekarang kamu pakai itu, umur 33 harusnya sekarang bisa. Nggak nunggu harus besok. Ya kan nanti di hari pengadilan Tuhan. Kalau sekarang ini kan kita ini di dunia mengerjakan tugas dulu. Nah, saat itu kamu di mana? Di dunia atau di mana? Saat itu udah dunia yang baru. Beda lagi. Tuh, tadi bilangnya apa tuh Pak Munir? Tadi bilangnya apa? Apa? Nah itu kan tadi Pak Munir kan ke Mas Edo gimana ngomongnya? Ya, Apa maksudnya? ya tadi kan ngomong bumi yang baru dan sebagainya di sama Pak Munir. Enggak, gini maksud kan. bumi yang baru itu kan sebenarnya setelah kiamat. Setelah kiamat dihancurkan pada masyar. Sekarang Anda juga menyatakan dunia yang baru juga kan? Betul Kalau nggak? sekarang enggak. Sekarang ini Aku beda. lagi menyatakan saat itu kamu menyatakan dunia yang baru kan? Ya itu kan cuma mengikuti frekuensi Pak Edo. Kalau di kami itu hari kiamat, hari padang mahsyar, di padang mahsyar. Kalau padang mahsyar itu ekivalennya mungkin dengan kerajaan 1000 tahun. Nah itu padang mahsyar mungkin ya. Tapi itu pun berbeda lah ya. Itu pun berbeda lah gitu. Tapi pada saat dunia yang baru itu, apakah itu surga? Terus ditinggali siapa bumi yang baru, dunia yang baru itu? Orang kamu sudah pada ke surga kok. Etimologi. Kamu kan sudah pada ke surga, dapat 72 bidadari. Nah dunia yang baru itu buat siapa? Oh belum. Jadi gini ya. Kalau di pada masyar itu hari pengadilan itu diadili dulu semua, belum menyentuh surga dan neraka. Yang mengadili siapa? Hah? Yang mengadili siapa? Yang mengadili siapa? Hakimnya Allah. Panitianya itu banyak, itu malaikat, ada malaikat, ada dalilnya bahwa yang mengadili penghakiman itu Allah. Coba ada nggak? Itu Pak Padani, bahwa yang menghakimi adalah Allah, yang menghakimi adalah Allah, yang mengadili adalah Allah. Ada dalilnya nggak? Setahu saya Nabi Isa itu bukan Allah. Kalau kamu menyatakan Allah, berarti Nabi Isa adalah Allah. Berarti kamu membenarkan orang Kristen. Ya haleluya. Kan begitu. Lagian Isa Al-Masih pun dia ini dalam literasi Quran. Keputusannya tidak ada. Keputusannya itu Allah yang atur semuanya itu. Keputusan. Pengadilan itu dilakukan oleh Isa. Bukan sama Allah. Karena kalau kamu masih manusia biasa, ya pakai badan wadah manusia biasa, ketemu Allah kamu nggak bisa, nggak kuat manusia.
Itu kan di dunia. Kalau di surga apa salahnya? Lah kata padang mahsyar kok di surga, padang mahsyar ya di dunia ini. Iya, Masa pada kiamat? masyarakat di dunia. Ya Mas, lah, Itu nanti Allah banyak bilang, panitianya itu Pak. Gini ya, kalau di pada masyarnya panitianya ada malaikat. Malaikat nanti yang akan saya nggak mengurusi urusan, kasus perkara itu. nggak ngasih- urusan panitia 17 Agustusan, saya nggak itulah. Maksud saya Ya. pengadilan itu di padang mahsyar berarti di bumi ini. Nggak ada di bumi, nggak ada hubungannya di bumi. Padang mahsyar itu kalau padang mahsyar itu di bumi, namanya pengadilan kok. Ya udah kalau gitu. Yang penting saya udah jelaskan kalau bagi kami Nah, nggak bukan di iya, bumi. setelah kok di bumi. pengadilan di padang mahsyar baru ke neraka kan begitu. Baru ke neraka atau surga. Ya pokoknya ke neraka kan, dari pengadilan ke neraka. Itu literasinya seperti itu. Nah, pengadilan itu Mana dilakukan ada oleh nasi? pengadilan itu dilakukan oleh Nabi Isa, bukan sama Allah. Karena Allah tidak akan pernah datang kepada manusia. Manusia nggak kuat. Itu kan kata Bapak yang Memang biasa-biasa aja, begitu. nggak masalah. Ya coba lihat lihat Mana? dong itunya, apa dalilnya coba. Jadi Ada nggak Jadi Allah mengadili? jadi menurut Dalil Allah mengadili ada Bentar. nggak di situ? Di Quran. jadi menurut Ada bentar. Nah, jadi menurut petunjuk langit itu Allah itu nanti datang ya ke dunia bumi. Bukan di bumi, itu di gimana cara ilustrasinya? Nanti bumi ini kan hancur nih. Ah. Dihidupkan kembali kan itu. Siapa kan pertanyaan orang-orang dulu kan kayak gitu tuh. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang kan gitu kan? Dia akan dihidupkan kembali kan gitu. Setelah trompet Nah, sangkakala itu. siapakah yang menghidupkan itu dan mengadili siapa? Literasinya coba Allah dibuka lah. dalam Quran itu buka. Itu kan Pengadilan jelas dia akan dihidupkan. pengadilan itu dilakukan oleh siapa? Tuhan Oleh yang menciptakannya Allah. pertama kali dan dia maha mengetahui. Kan jelas tuh ada di screenshot tuh. Kalau mengacu pada Alkitab, berarti yang menciptakan adalah Yesus. Firman, yang menciptakan adalah Firman. Ya. Nah, sekarang itu kan- pengadilan itu dilakukan oleh Allah apa oleh Nabi Isa. Coba. Siapa yang mengadili, Bro Petunjuk Langit? Mungkin dikasih datanya menjadi pengadilan itu gimana? Ya pengadilannya Allah. Mana ditunjukin data pasti dibantah juga, percuma aja. Tidak apa-apa, tunjukkan datanya. Yang melakukan pengadilan kepada manusia itu Allah sendiri apa Nabi Isa? Apakah Setelah benar itu apa Allah pertanyaan lagi? menentukan? Kumpulin dulu pertanyaan semua. Udah Setelah itu kalau aja, ada nggak terus usah apa banyak-banyak, lagi? satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ah, Nggak usah Oke. banyak-banyak, nanti muntah M3. Ya enggak? Bantu jawab. dikit-dikit Isa ya kan? Berarti tadi yang menghakimi bukan Isa ya? Menurut Pak Petunjuk Langit ya? Kalau kami enggak, kalau kami Allah. Jadi Isa itu turun ke bumi ngapain tuh? Ada dua hakimnya, Pak, mungkin. Apa begitu ya? Dua hakimnya. Satu hakimnya Isa, satu hakimnya Allah gitu. Oh tidak, Nah, terus Isa hakim yang ngadil itu gimana itu? itu bagi pengikutnya lah. Bagi kami nggak ada hubungannya dengan Isa Masih. Jadi kalian Bagi nggak- Bani Israel itu bagi Israel. Makanya dibuka dalilmu. Jangan muter-muter. Ya sebentar lah. Ya iya, monggo lah, monggo. Berarti Ini di satu dulu ya. Di surat Ibrahim ayat 4. Ibrahim ayat 48. Ya, ayat 48 ini ya. Terus udah Itu diganti dengan bumi yang lain. Malah itu artinya diciptakan bumi yang lain kalau di sini. Tadi nggak boleh bilang ciptakan. Nah, iya. Nah, itu tuh diciptakan Siapa itu. bilang diciptakan dulu? Nah, itu bumi Iya, memang diganti dengan diciptakan, bumi yang emangnya. lain diciptakan nggak di situ? Tadi Munir bilang Diciptakan emang
Ya tadi Munir bilang nggak diciptakan, nggak boleh begitu katanya. Itu Itu di pada masyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi di sini kami nggak dikit-dikit Isa gitu kan, nggak begitu. enggak. Kita- Ini mana yang pengadilannya mana? Sebentar. Kata-kata pengadilan itu mana di sini? Ini cuma Ya, menghadap dikumpulkan di hari masyar. akhir. Hari Nah, hari penghakiman itu yang mengadili siapa? Ini kan cuman Nabi Isa. dikumpulkan di padang masa. Nabi Isa akan menghakimi orang yang menuhankan dia. Dia akan Di mana? Mana semua orang buktinya? Dalilnya Di mana, Munir? Dalilnya di mana? Ini kamu, ini langit pinter ini mengeluarkan dalil-dalil walaupun masih kurang pas ya. Kamu tuh mana dalilmu? tidak semua orang yang Jangan ngeribetin orang yang lagi mengeluarkan dalil. Percayalah sama Munir. Eh, Sebenarnya Munir adalah Allah. Gini, Munir, temen kamu lagi mengeluarkan dalil. Nah, kamu ngomong nggak pernah pakai dalil, jadi mending diam. tidak semua orang. Saat itulah aku akan berterus terang, nyahlah kamu. Mana dalilnya? Itu dari Alkitab, Pak Munir. Jangan ambil dari Alkitab gitu loh. Ngomong pinter kayak langit dong. Keluarkan dalil kalau ngomong. Nih, Itu Alkitab ini pinter nih, di sisi langit pinter nih. Tahu nggak? Keluarkan dalil, dibaca. Ada kamu apa? dalilnya di Alkitab Anda sendiri sudah dijelaskan. Aku nggak lagi ngomong Alkitab di sini. Saya Ya kan ditanya, dalil bilang, sama. Munir, Oh, enggak, jangan kau kamu mau malu-maluin nyamakan, nggak aku, bisa. Munir. Kau Dibawakan malu-maluin Al-Quran aku. Ya, kamu kan percaya sama Alkitab. Loh, kamu jangan begitu. Kamu setiap hari juga ngomongin Alkitab, kok tak ketak juga kamu. Pak Munir, kita kan lagi Sabar. bertanya gitu loh. Kita lagi bertanya sama Pak Petunjuk Langit gitu loh. Tentang Islam, Tentang Munir. Islam itu jangan ngambil ke Alkitab gitu loh. Gimana sih? Ini langit pinter ini. Cara berdiskusinya nggak kayak kamu itu loh, dablongan roh sini. Bilang aja Pak Langit yang menghakimi diri dia sendiri. Coba. Yaitu tangan. Coba gini, sekarang Nabi Isa tuh menghakimi buat orang Kristen apa orang Islam? Coba lihat. Ya Anda, menghakimi Anda ini. Enggak, di sini di literasi kamu di Quran. Ini Ayo. Aku yang berada di tangannya sudah dekat saatnya akan turun pada kalian Isa itu Maryam. Nah kalau turun itu turun kemana? Di dunia kan? Waktu mau kiamat kan? Iya. Itu salam sebagai hakim yang adil. Jadi dia itu akan menghakimi kalian, kan mematahkan tiang-tiang salib, menghancurkan babi. Itu babi-babi itu pada mungkin di Esensi Apa salah Pak. babi gitu? Yang Apa salah melakukan babi gitu? jisa siapa? Yang melakukan jisa siapa itu? Loh, Pokoknya- bukannya yang dijadikan babi itu orang-orang dan Muslim, membebaskan orang-orang Islam di situ. Tuh, jadi ayat Ada ini bercerita ayatnya tentang ya. keturunan Nabi Isa yang kedua nanti. Ada literasinya, ya, yang dikutuk menjadi babi Jadi siapa di situ? Bukan Orang-orang yang dikutuk menjadi babi Jangan siapa di situ? cepat-cepat, Bukan. dibaca pelan-pelan. Hah? Orang-orang yang dikutuk Bukan menjadi yang babi siapa? hakim yang adil. Erben, pelan-pelan Nek. Ini bukan Bukan. dari apa Gus Mendem ini. Gus Mendem ini kan polemikus. Tapi Iya, dikatakan kok bahwa kamu benar. Ibnu Maryam alaihi salam sebagai hakim yang adil. Itu Bukan. Pertanyaannya tadi gini Pak Munir. Pak Munir. Pertanyaannya pas putus-putus mau Pak Munir. kiamat. Putus-putus Kiamat. putus-putus lanjut. Pak Munir. Ya, ya lanjut. Tadi bro petunjuk langit mengatakan hakim itu Allah. Tapi di sini dikatakan Isa Al-Masih itu hakim. Sekarang yang Iya. kita minta yang mengatakan bahwa Allah itu hakim di akhir zaman di mana? Kalau Isa hakim Yes, di akhir zaman kan sudah ada Isa. Sekarang yang Iya. diminta itu Allah, itu di mana? Oke. Itu. Yang menghakimi kita di hari kiamat adalah diri kita sendiri, yaitu tangan kita berbicara, mulut kita ini terkunci. Lu tambah pengong. Kita Nggak berbicara. ada dalil tambah pengong lu. Pinteran si langit, tahu nggak? Ayo aku Kalau dalilnya nggak nih, pinter, dalilnya kalau nih. nggak pinter mending diem di pojokan, jangan ikut ngomong, Munir. Aku akan tunjukkan dalilnya, kamu buka nanti ya. Udah dalilnya di mana, di Quran apa di apa coba? Ayo. Dalilnya dalil di Quran atau di hadis apa di apa?
itu tafsir, tahu nggak? Itu mah tafsir, bukan dalil. Yasin 65 renungkan. Ya dalilnya dari apa dulu? Tafsir orang, apa Quran, apa hadis? Ayat-ayat Al-Quran. Yasin coba. ayat 65. Coba ayat Quran di surah mana coba? Yasin ayat 65. Kalau manusia menjadi hakimnya sendiri, coba. Yasin ayat 65. Berarti kalau ada ayat itu berarti bertabrakan dengan ayat tadi yang menyatakan hakim itu adalah Isa. Kontradiksi namanya. Namanya kontradiksi. Kalau ada ayatnya berarti kontradiksi dengan ayat tadi. Yang benar yang mana? Isa akan menjadi hakim waktu dia akan membantai menu makananmu. Ya yang dibantai itu, yang dikutuk menjadi babi itu siapa dalam Quran, dalam hadis? Kan udah menjadi menu makanan kamu. Yang dikutuk menjadi babi itu orang apa? Orang Kristen atau orang Islam? Yang dikutuk menu menjadi makanan babi orang, enggak ada orang menu makanan orang Kristen babi, enggak ada. Enggak ada. BRB selalu ngaku dia selalu makan itu babi. Makan, bukan menu. Daging babi lebih mahal daripada daging babi. Apa urusannya? Apa urusannya? Iya. Nah, Aku mau share Ali Imran 55. ya udah, boleh. Silakan, boleh. Baca baik-baik Munir, yang cantik bacanya. Kau kalau kurang kopi bilang Munir, tambahi kopimu. Kamu udah di sini bertahun-tahun tapi masih Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutmu di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Siapa yang mengikut Yesus? Isa. Nah iya, apa mengikut Isa? Kenapa? Itu loh. Menurut Dari ini orang-orang. Nasrani. Laku serta menyucikan dari orang-orang kafir. Menjadikan Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, mengikuti siapa? Mengikuti Isa di atas orang-orang kafir hingga akhir kiamat. Nah iya, siapa yang mengikuti Isa? Maksudnya apa itu? Maksudnya ya enggak tahu. Kau lah yang maksudnya, nanti aku ngartikan, kau salahkan. Kau lah yang ngartikan. Kalau nggak tahu, makanya aku tanya. Yang artinya di atas itu apa menurut Anda? Di atas orang-orang kafir? Udah. Literal Cukup. itu literal Parah itu. ini. Kamu tadi bilangnya kafir itu pemakan babi. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir. Pelajari dulu. Berarti pengikut Isa itu dari orang kafir, itu loh, bukan kafir berarti. Di atas pundaknya apa di atas kepalanya? Enggak tahu, kau baca Quran. Nggak usah sok bodoh begitu. Itu di atas apa bawah selimut ini? Anda harus bisa menafsirkan sekarang kamu apa? Sekarang artikan aja lah. Itu kan Quranmu itu. Itu maksudnya di atas, maksudnya orang Muslim itu di atas orang-orang kafir. Kepalanya dijengkit. Orang Muslim. Mana ada tulisannya di situ? Di tulisannya ada nggak di situ? Kamu tuh ngarang-ngarang aja. Kamu itu orang-orang yang mengikutimu. Quranmu sendiri ditolak sama kamu. Pacing. Saya lanjut kalian. Bertengkar lagi. Hai. Masa Qurannya sendiri ditolak demi diskusi, kan kebodohan tinggi itu. Wawan, rem. Itu kan udah jelas di atas orang-orang kafir. Artinya kitanya ada. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak ini ya, tidak emosi atau apa ya. Tapi kalau menghadapi langsung bikin dua biar cepat. Yang satu biar dulu tensinya, Bukan, langsung bikin kiri kanan. Habis kiri kanan, habis kanan kiri. Biar kayak knalpot Harley Davidson. Kayak gading babi kanan kiri.
Udah sabarlah sama Pak Munir. Kalau nggak kayak gitu bukan Pak Munir namanya. Aduh, sangat anak Di SD bawah. membaca itu tahu artinya. Duh, Pak Munir yang ngaku Mari kita sebagai baca ustaz, Quran lagi. mengaku Di ustaz bawah. nggak bisa baca Qurannya sendiri kan Aku bodoh. mau tanya sama Munir yang ahli Quran. Apa-apa. Lalu dia memasang tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini apa maksudnya, Munir? Suaranya mati. Ya, ini kan roh kami kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk yang manusia sempurna. Kenapa? Ditanya aja daripada kalian bertengkar. Rohnya. Semua roh adalah milik Allah. Semua roh manusia adalah milik Allah. Jadi wajar dong kalau Allah mengaku itu adalah roh saya. Misalkan sepatu saya. Berarti Jibril itu rohnya Allah. Misalkan sepatu saya, berarti kan bukan sepatu saya. Roh milik Allah. Iya. Roh siapa ini? Lalu Bikin. kami mengutus roh kami. Berarti Jibril itu rohnya Allah. Kami sih kan Allah. Kan kita semua ini dari Allah kan? Oh iya. Ditiupkan. Iya. Ditiupkan ke dalam. Iya. Yang dari aku Allah. tanya itu Jibril itu adalah Kalau Munir menyatakan bahwa sepatu saya adalah bukan saya, juga harus mengerti anak Tuhan berarti bukan anak tangga juga nggak punya anak, begitu. Anak bukan tangga, gitu. Iya, Tangga anak Tuhan juga itu anak Tuhan. Jadi Yesus bukan barang. lanjut bertengkarnya. Ya, nanti kamu tarik sama lagi. saja anak tangga, apakah anak tangga beranak, begitu. Ya. Jadi kamu jangan kaki di depan satu, terus kaki yang satu di belakang, nggak bisa jalan kamu. Gitu loh. Sampai misalkan manusia bukan Tuhan. Tuhan Sudah jelas itu kami berarti apa kalau kami? daripada kita Kalau mau bicara harus tahu etimologi. Kalau nggak tahu etimologi jangan bicara. Karena Iya, apa? Pasti salah. Kalau kamu ada muslim yang lain, ya terus yang mungkin lebih tinggi dari kamu, pasti akan menyalahkan kamu. oh gitu. Yang benar gimana itu? Yang benar. Ya tanyalah pada gurumu, jangan tanya pada saya. Oh, Dia kan bilang kalau ada muslim yang lain lebih tinggi dari kamu akan disalahkan. aku yang paling tinggi kok katanya. Ya udah. Benar. Kan tadi udah jelas di atas orang-orang kafir. Muslim itu Isa di atas orang kafir, berarti bukan kafir berarti. Ilmuku di atas kamu. Ilmuku di Kepalanya atas kamu. Apakah aku orang lain? artinya kepala Ilmuku di atas kamu, apakah aku orang lain? Kok kamu ujuk-ujuk ngatain orang Muslim di situ ada juga nggak literasinya kok? enggak ngatain orang Ada Muslim. literasinya di situ. Ayatnya mengatakan bahwa Muslim itu Mengatakan Ya. pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. ya Kamu ngerti nggak sih? Itu udah nggak kelihatan. yang mengikuti bisa Islam apa Kristen? Islam puasa, Yesus puasa, Islam sujud. Kamu itu udah jangan ngomong tadi. Kamu di pojokan aja dah. Buyang gua dengerin lu, bener serius. Buyang gua dengerin lu, serius. Pengikut Nabi Isa itu Islam. Jadi itu yang di atas orang kafir. Sekarang Pak Munir, Oke. Pak Munir disunat umur 8 hari enggak? Konteksnya bukan kapan disunat. Konteksnya adalah sunat. Ini sudah jadi malah bagus kalau begini. Kalau malah bagus. Isa, Jelas. iya, kalau Yesus kan disunat, Sudah jelas. Yesus kan Berarti disunat Nabi umur Isa 8 bukan hari Yesus. gitu loh. Ketika kamu menyatakan Isa adalah Yesus, awas kamu. Gini aja Awas Pak. kamu. Gini aja Pak Wawan. Munir, kau Ya. jangan bicara sunat sama saya kalau kau tak bisa tunjukkan satu kata sunat di Quran. Itu aja. Gini, kalau misalkan Enggak usah dulu. Enggak usah ngomong sunat. Enggak usah ngomong sunat. Enggak usah ngomong sunat. Tunjukkan Mana dulu dengan satu kata sunat di Quran. Kalau kamu sudah tunjukkan kata sunat satu di Quran, baru kamu bisa bicara sunat. ikutilah milah Ibrahim. Enggak ada di situ Ibrahim kata sunat. Enggak ada Milah kata Ibrahim. sunat. Iya, enggak ada kata sunat di situ. Ibrahim sunat. Enggak ada kata Kami sunat di situ. Iya kan?
Milah Ibrahim apa? Kan sunat termasuk. Apa milah artinya? Minat apa? Milah itu ajaran. Oke, apa syariat, ajaran Nabi Ibrahim? sunat, berkurban. Apakah Abraham mengajari sunat di Quran? Ya, sunat itu sejak Nabi Adam sudah ada. Enggak, saya Ada tanya, dalilnya. apakah Ibrahim mengajarkan sunat di Quran? Itu aja pertanyaan saya. Iya, Nggak ada, makanya nggak usah dibahas. Nanti Pak Munir ini tinggal model ngeyelnya. Nggak usah. Tunjukkan dulu satu kata sunat baru Pak Munir bisa bicara sunat. Kalau ada nggak usah. Domba mau baca Quran lagi. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Loh. Enggak, jelaskan. ceritanya kan Yesus. Anisa 4 ya. Yesus itu berterus terang. Keren ini ayat ini. Dengar dulu. Kan Yesus itu Anisa berterus terang bahwa dia bukan Tuhan. Lalu karena Yesus menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan, lalu berimanlah semua kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Artinya percaya kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Saya tadi sudah bilang ya, Munir ya, kamu jangan bilang bahwa Isa adalah Yesus ya. Awas kamu. Ahli kitab akan masuk surga karena Isa menjadi saksi mereka. Ya. Kamu modal Iya, takiyah. bukan ahli. Kamu modal takiyah. Bukan ahli Bibel. Loh, bukan ahli PB loh yang dijanjikan itu. Ahli Itu kembali kitab lagi, apa kita dong? kembali lagi ke zaman dulu. Kitab ada 2, Injil dan Taurat. Iya, bukan ya. Bukan PB Injil loh. bukan BB Injil. Kamu mau ngikutin dini. Kamu mau ngikutin dini. Dini itu nggak ada ilmu. Ini menurut saya ini ayat yang menggemparkan. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan pada hari kan kiamat sekarang. nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Bahwa dia bukan Tuhan. Bahwa aku adalah saksi bahwa Allah tiada yang berhak disembah selain Allah. Itu kata Nabi Isa akan bersaksi. Dalil yang sama kayak moncongmu itu mana? Jangan ngomong aja. Ini Ustadz yang ngomong loh. Ya Ustadz, mana dalilmu di Quran? Ustadz itu nggak perlu dalil. Kamu itu Habis ilmu kan? setekil begitu. Langit, Udah tolong ini. langit aja ngomong langit. Tolong Kak Apa Langit. itu? Kan daripada Ahli- kosong. ahli kitab beriman kepada Isa. Berkembang juga nih si Munir nih. Ya janganlah kau itu. Sabar. Enggak gini loh, otak yang pinter tidak akan ludahnya dijilat lagi. Lu baru tadi ngomong kok. Ya jilat udah lagi. maklum aja. Memang begitu dia. Ngomong Kamu itu ngomong nggak jelas. Jadi kan saya Ustadz yang ngomong. kamu percaya Jadi Ustadz aku ini Al-Quran. berkata-kata. Kamu percaya Ustadz Al-Quran. Sabar Pak Aku ini Wan, sabar. tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan Bisa yang dalam. mengutus aku. Mana dalilmu mana? Kalau ngomong tuh kayak si langit itu loh. Kalau ngomong lo ada dalilnya itu loh. Dicontoh, yang pinter-pinter dicontoh, jangan pakai otak sendiri. Kamu tuh harusnya malu pada orang Kristen, juga malu pada teman-temanmu yang pinter-pinter. Mainkan Nir. Tunjukkan ayatnya Nir, dalilnya Nir. Ayatnya. Oke, mungkin nggak ada lagi topiknya. Aku rasa udah tuntas, udah 3. Yang tentang surga tadi gimana tuh? Udah selesai surga. Nggak bisa lagi mereka jelaskan arsi itu. Kalau surga kita kan Bro udah jelas tadi tuh, praktis penjelasannya enggak. Udah paling mudah dipahami. Itu tadi ada tuh Allah menciptakan bumi lagi kok, diganti buminya kok. Iya. Kalau orang Kristen jelas bahwa tata Tuhan adalah langit, bumi adalah tumpuan kakinya. Itu alegoris, jadi nggak bisa kita gambarkan. Iya. Itulah dulu. Munir, saya mau nanya Pak Munir. Gak ada Atau lagi dia, petunjuk gak ada langit. lagi, udah pergi dia. Atau petunjuk langit.
Itu di Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Domba, Bro Dom, share. Pak Dom, Surah apa? Al-Zukruf. Az-Zukhruf. Al-Zukruf. Apa Aku udah, Al-Zukruf? aku udah keluar dari ini device handphone. Al-Zukruf. Al-Zukruf. Apa itu? 61. 61. Enggak, ayat 61. Az-Zukhruf itu apa ya? Surah Nah iya. Al-Zukrufnya itu yang nggak tahu. Gak ada di situ untuk cari. Oh ya, Al-Jumu'ah ini ada. Al-Jasiyah. Oh ya, 43. 43 Al-Zukruf. Ayat ayat 61. Yang mana, yang mana? Oh, ini Ya, ayat 61. pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Dan itulah, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, iya. Terus di permasalahannya apa Pak Bagus? Jadi ini kan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi petanda tentang hari kiamat kan? Ya, Benar enggak ini? Benar enggak ini? benar, sangat benar sekali. Oke. Jadi Karena maksud itu- pertanda kiamat itu gini ya, sama kayak ini, pertanda hari hujan. Hari hujan ini pasti datang gitu. Jangan kamu ragu-ragu. Nah, jadi ikutlah pertanda hujan. bukan gini, pertanda hari hujan ini kan ada pertanda hari hujan itu kan ada mendung, ada angin kencang gitu lah kira-kira. Itu pertanda hari mau hujan. Nah, pertanda hari kiamat itu gitu juga turunnya Isa. Petanda yang kayak mana tuh? Coba. Di sini kan dikatakan Isa itu kan benar-benar menjadi petanda. Apa tuh petandanya? Pertanda hari kiamat, dekatnya Ya, apa? hari kiamat, semakin dekat. Ya apa petandanya? Itu Isa turun. Isa turun. Mm-mm. Oh, berarti ini Isa itu turun ya pada hari kiamat. Sebelum hari kiamat, Sebelum hari kiamat Isa turun. Isa turun. Oke. Karena itu janganlah ragu-ragu tentang kiamat. Betul? Iya, jangan ragu-ragu tentang hari hujan itu gitu. Hari Iyalah. akan hujan. Hari kiamat itu jangan ragu-ragu kan? Ah, Berarti kiamat itu sesuatu yang pasti. sesuatu yang pasti lah. Oke. Ya, kiamat itu. Dan ikutilah aku. Siapa tuh ikutilah aku? Ya itu Isa. Isa Nah, ikut Ihdina istilah sirotol Isa itu mustaqim yang ya kayak mana itu tuh? Isa itu. Ihdina sirotol mustaqim ya Isa itu. Iya, maksud saya pertanyaan saya, ikutilah yang bagaimana tuh? Isa itu. Ikuti syariatnya, ikuti jalannya, apa yang dia tempuh, kita tempuh juga kan gitu. Bukan Nah, kamu Iya. percaya nggak kalau Isa itu Yesus? ya tidak percaya. Percaya nggak kalau Isa itu Yesus? Ya, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ya wis, tutup Percaya. kalau nggak ada hubungannya tutup. Ya, jadi menurut ajaran Isa. menurut Pak ya. Jadi menurut Pak Eprido ya apa yang menjadi syariat ataupun ajaran Isa di dalam Quran? Disunat, Isa. berpuasa, Di mana? jujur. Di mana? Di mana? Di Oh, surah kamu berapa itu? Munir lah, yang bukan gerang lah. Di surah mana itu? Di surah mana? Dikatakan Isa itu ajaran Isa itu ini, syariat Isa itu ini, di surah berapa tuh? Di Quran. Bisa tunjukkan? Masa Isa ngajarin sunat, ngajarin puasa, ngajaran ini kok dia ada ancaman dibunuh? Salahnya apa? Orang-orang Yahudi melakukan. Syariatnya si Isa itu apa aja coba Iya, buka dalam Quran. syariatnya itu katanya Ya Munir. udah buka aja di Quran syariatnya. Udah, Jadi gimana? yang Iya. Isa itu apa? Anggaplah ada, ya. Lalu kenapa Isa itu diburu? Kalau ajarannya Apa yang buruk? dia sama dengan ajaran orang Yahudi, disunat, berpuasa, menyembah Allah. Allah. Loh, lalu kenapa Isa diburu? Sampai-sampai tempat sembunyi. Bro, siapa yang mau gantiin aku? Mau disiksa?
Salahnya apa kok disiksa? Nah, wong dia ngajarkan tauhid, Yahudi orang tauhid. Ngajarin puasa, Yahudi puasa. Ngajarin sunat, Yahudi sunat. Loh, salahnya apa kok sampai diburu? Pasti ada ajaran yang lain. Iya. Apa ajaran Isa Tapi itu? dia mengaku Rasulullah kan gitu. Dia mengaku Gimana? utusan Allah. Di surah berapa? Ya kan itu kami telah membunuh Oh, Al-Masih. orang Rasulullah. Yahudi nggak percaya kalau dia adalah Rasul. seorang rasul. Dia nggak percaya sebagian mereka Bahwa ya, dia sebagian telah mereka diberikan yang kitab Injil. Makanya itu alasannya Ah, dia nggak percaya dia. diburu. Bagaimana orang nggak percaya orang bayi dia bicara kok. Aku adalah Isa putra Maryam. Telah diberikan Injil kepadaku. Bayi bisa bicara Ya, kok namanya nggak orang dipercaya. pembangkang itu orang pembangkang itu ditunjukkan mukjizat pun. Nah iya, nggak mau ajaran dia, Rasul. Dia mengaku Rasul, salahnya di mana? Dia ngajarkan Ya, sama salahnya- apa yang dipahami Yahudi. Ya salahnya kan bukan dia kriterianya kan gitu. Loh, Dia. kriterianya Hanya apa? pertanyaannya Yesus itu Isa bukan. Udah. Itu dulu. Bukan. Jangan dulu. Kalau Isa adalah Rasul yang mengajarkan tauhid, dia akan diterima. Apalagi dia melakukan mukjizat. Pasti orang Yahudi percaya kalau dia Rasul. Yang keberatannya apa orang-orang Yahudi? Ayo. Semua ajarannya sudah dilakukan sama orang Yahudi. Ditambah lagi Iya, dia kan banyak kayak dia mujizat. utusan. Ayo. Sebenarnya gini ya, kalau umpamanya berlogika begitu, sebenarnya kalau menurut pandangan Kristen, orang Yahudi itu senang gitu. Dia akan menggenapi Taurat kan gitu. Lihat dulu ya. Wah, Besok masuk pagi saya.